Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 2D, pada mata kuliah Statistika Deskriptif dan Visualisasi Data pada program studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang yang akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami diskusikan dan selesaikan mengenai eksplorasi visualisasi data statistik produksi padi menurut provinsi di Indonesia tahun 2025 menggunakan RStudio yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Meika Arsita Dewi dengan NPM 25163-10551, dan saya sendiri Rida Raudatul Jannah dengan NPM 25163-10534. Baik, di sini saya akan menjelaskan visualisasi data yang kami gunakan di RStudio untuk memvisualisasikan data produksi padi menurut provinsi di Indonesia tahun 2025. Yang pertama, kami gunakan bar chart yang digunakan untuk membandingkan produksi padi antar provinsi, sehingga dapat diketahui provinsi dengan produksi tertinggi maupun yang terendah. Yang kedua, kami gunakan histogram yang digunakan untuk melihat distribusi data produktivitas dan produksi padi sehingga dapat diketahui persebaran serta frekuensi data dalam interval tertentu. Selanjutnya yang ketiga, kami gunakan scatter plot yang digabungkan dengan trend line, dan itu fungsinya untuk melihat hubungan antara luas panen dan produksi padi dengan produktivitas yang ditampilkan melalui warna atau ukuran titik agar hubungan ketiga variabel ini dapat terlihat dalam satu grafik. Selanjutnya yang keempat ada grouped bar chart yang kami gunakan untuk membandingkan luas panen, produksi padi, dan produktivitas secara bersamaan berdasarkan provinsi sehingga perbedaan tiap variabel dapat terlihat lebih jelas. Lalu ada box plot yang kelima yang digunakan untuk membandingkan luas panen, produksi padi, dan produktivitas secara bersamaan berdasarkan provinsi, sehingga perbedaan tiap variabel dapat terlihat lebih jelas. Lalu kami gunakan dot plot yang berfungsi untuk membandingkan produksi padi, luas panen, dan produktivitas antar provinsi menggunakan titik. Dot plot ini memudahkan melihat perbedaan nilai setiap provinsi secara sederhana dan jelas. Lalu ada area chart yang digunakan untuk menunjukkan besarnya produksi padi, luas panen, atau produktivitas antar provinsi dengan menekankan perbedaan volume data. Dari area chart ini kita bisa melihat provinsi yang memiliki nilai tinggi dan rendah secara keseluruhan. Lalu ada lollipop chart. Lollipop chart ini digunakan untuk membandingkan nilai produksi padi, luas panen, atau produktivitas antar provinsi dengan tampilan yang lebih sederhana daripada bar chart. Dan ini juga untuk melihat peringkat provinsi berdasarkan nilai tertentu. Lalu ada strip plot yang digunakan untuk menampilkan persebaran data produksi padi, luas panen, atau produktivitas pada setiap provinsinya. Dan ini juga untuk membantu melihat apakah data terkonsentrasi pada nilai tertentu atau menyebar luas. Lalu ada fill-in plot. Fill-in plot ini digunakan untuk melihat persebaran dan kepadatan data produksi padi, luas panen, atau produktivitas yang dapat diketahui tentang rentang nilai yang paling sering muncul serta bentuk distribusi data. Selanjutnya, kami gunakan heat map yang berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan nilai produksi padi, luas panen, dan produktivitas antar provinsi melalui gradasi warna. Semakin gelap atau terang warna, semakin besar atau kecil nilai data, sehingga pola data lebih mudah untuk dikenali. Lalu selanjutnya yang terakhir, kita menggunakan ridge line yang digunakan untuk melihat dan membandingkan distribusi produksi padi antar provinsi sehingga pada persebaran kepadatan data dan perbedaan antar provinsi dapat diamati dengan lebih jelas. Selanjutnya, kami akan menjelaskan langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, kita harus mencari data di website BPS atau Badan Pusat Statistik lewat website.
Lalu kita cari datanya. Untuk langkah mencari data di website DPS-nya, kita buka menu publikasi atau gunakan kolom pencarian. Ketik data yang ingin dicari. Contoh, data yang kami cari yaitu luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut provinsi di Indonesia tahun 2025. Lalu kita pilih data atau tabel yang sesuai. Selanjutnya, kita klik tombol unduh. Dan kita pilih format XLSX atau Excel, lalu simpan file di folder yang mudah ditemukan, contohnya Documents. Nah, sebelum itu kita harus mendownload RStudio-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita download, kita buka RStudio-nya, lalu di sana akan terdapat 4 blok atau 4 bagian, yaitu yang pertama di bagian kiri layar yang atas ada script atau R-script-nya. Nah, bawahnya itu ada konsol. Nah, untuk yang ketiga itu ada di bagian kanan layar yang paling atas yaitu environment. Selanjutnya, yang bawah environment itu ada files atau plots. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama untuk R-script digunakan untuk menulis, menyimpan, dan mengedit kode atau codingan R sebelum dijalankan. Yang kedua, untuk konsol digunakan untuk menjalankan perintah R dan menampilkan hasil, error, atau pesan dari kode yang dieksekusi. Lalu untuk environment digunakan untuk menampilkan objek yang sedang aktif, seperti data, variabel, fungsi, dan hasil perhitungan. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, untuk file sendiri digunakan untuk melihat, mengelola, membuka, atau menghapus file yang berada di folder kerja atau working directory. Lalu untuk yang terakhir atau di bagian yang terakhir itu kan ada file sama plots. Nah, itu tuh fungsinya ada dua. Yang pertama files yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu untuk fungsi plotsnya ini digunakan untuk menampilkan grafik atau visualisasi data yang telah dibuat menggunakan codingannya atau kode R. Selanjutnya, setelah kita buka RStudio, kita menggunakan script baru. Untuk langkahnya, kita klik file di pojok kiri, lalu pilih new file, dan klik R-script. Setelah itu akan muncul halaman script kosong untuk menulis kodenya. Selanjutnya, kita harus mempersiapkan package di RStudio. Nah, jadi sebelum membuat visualisasi data, kita harus install package terlebih dahulu. Nah, package ini berfungsi sebagai alat tambahan di RStudio agar proses import data, pengolahan data, dan pembuatan grafik dapat digunakan dengan lebih mudah. Nah, berikut package yang kami install. Nah, perlu diperhatikan bahwa package yang digunakan ini sebenarnya tidak hanya 5 package ini saja. Seiring berjalannya praktikum atau berjalannya kita menyelesaikan tugas, kita juga akan menggunakan package tambahan sesuai dengan kebutuhan visualisasi yang dibuat. Nah, jadi ketika kita ingin membuat visualisasi data yang berbeda, kemungkinan package yang kita install itu akan berbeda dengan visualisasi data yang lainnya, atau mungkin ada yang sama juga. Setelah kita install, kita harus mengaktifkan package, atau kita perlu memanggil package-nya itu menggunakan library agar bisa digunakan di RStudio-nya. Baik, perkenalkan, nama saya Meika Arsita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari teman saya sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan sudah dijelaskan mengenai pengenalan program, persiapan awal, dan package yang harus di-download di awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi package-nya. Nah, di sini itu kan yang dipakai tadi yang di awal itu harus mendownload package readx1. Nah, ini itu fungsinya untuk membaca atau mengimpor data dari file Excel ke dalam R. Kalau tadi kan kita dari data BPS, nah itu di downloadnya pakai XL ya.
pakai yang untuk Excel pokoknya. Nah, nanti itu untuk membaca itu package readx1 itu. Lalu ada package ggplot2. Nah, ini digunakan untuk membuat berbagai jenis grafik dan visualisasi data seperti bar chart, histogram, scatter plot, box plot, dan lain sebagainya. Lalu ada package dp1yr. Nah, itu digunakan untuk membantu proses pengolahan data seperti memilih variabel, memfilter data, mengelompokkan data, dan membuat variabel baru. Lalu ada package scalers. Nah, ini digunakan untuk mengatur tampilan angka pada grafik agar lebih mudah untuk dibaca. Misalnya mengubah angka formatnya itu persen atau mata uang. Lanjut ada package plotly. Nah, ini digunakan untuk membuat grafik yang bersifatnya itu interaktif sehingga pengguna dapat melihat informasi tambahan ketika mengarahkan kursor ke bagian grafik tertentu. Nah, informasi untuk selain package yang ditampilkan di slide ini, itu sebenarnya terdapat beberapa package lain yang kami gunakan atau yang kami download. Itu menyesuaikan dengan jenis grafik yang dibuatnya. Nah, nanti itu akan dijelaskan per slide grafiknya apa aja yang package-nya yang didownload. Selanjutnya kita akan mengimpor data dari Excel. Nah, datanya itu kan sebelumnya sudah kita cari atau kita dapatkan dari BPS. Nah, BPS ini kita downloadnya dalam bentuk dokumen XLSX. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa RStudio itu ada 4 jendela. Nah, untuk import data ini kita lihat pada jendela environment. Nah, di situ kita bisa klik import dataset yang paling kanan atas. Nah, di situ setelah diklik import dataset nanti akan muncul from Excel, from text base, from text reader, from SPSS, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita memilih atau klik from Excel karena data kita itu XLSX. Nah, setelah itu klik browse untuk mencari data yang sudah kita siapkan sebelumnya atau disimpan. Nah, setelah itu kita cari datanya ada di mana. Setelah itu klik. Nah, setelah dipilih filenya, RStudio nanti akan memunculkan kolom yang muncul di bagian RStudionya. Nah, di sini seperti contohnya, ini sudah ada data provinsi, luas panen tanaman padi, produktivitas tanaman padi, dan rekap produktivitas padi. Nah, selanjutnya kita mengubah tipe datanya itu menjadi numerik. Nah, itu kan sebelumnya semuanya karakter semua. Nah, kita ubah yang angka-angkanya. Nah, pada bagian kanan preview terdapat pengaturan tipe data. Nah, itu bisa diganti yang segitiga. Nah, kolom data seperti luas panen, produktivitas, dan produksi padi itu diubah menjadi numerik karena angkanya itu kan karena dia berupa angka. Nah, di sini penjelasannya, karena data tersebut berupa angka yang akan digunakan dalam proses perhitungan statistik dan pembuatan visualisasi data. Jika data masih berbentuk karakter atau teks, maka RStudio tidak akan membaca data sebagai angka, sehingga nanti grafiknya itu dan analisis datanya itu tidak dapat dilakukan dengan benar. Nah, jadi kolom itu yang diubah luas panen, produktivitas tanaman, dan produksi padi. Yang gak diubah itu adalah provinsi. Nah, karena dia kan berupa teks. Nah, kalau teks itu dia previewnya itu pakai karakter. Nah, setelah mengubah tipe datanya menjadi numerik, kita salin kode import terlebih dahulu. Nanti di bawahnya itu bakal muncul kode importnya. Nah, kode importnya itu disalin. Jangan langsung klik import, tapi di CTRL-C di copy atau disalin. Nah, habis itu klik cancel. Nah, setelah klik cancel, kita paste kodenya yang tadi disalin itu ke dalam R-script tadi yang paling atas. Nah, setelah disalin bisa langsung klik run
di sebelah pojok kanan atasnya. Nah, nanti di situ tabelnya akan muncul seperti sebelumnya. Nah, setelah tabelnya muncul, kembali pencet file yang sebelumnya, R-script sebelumnya yang kode. Nah, lalu kita merename nama kolom data dari BPS tersebut. Tujuan rename kolom ini, nama kolom dari data BPS biasanya terlalu panjang. Kan yang tadi namanya terlalu panjang, nah sehingga sulit digunakan saat membuat grafik atau analisis di RStudio-nya. Nah, oleh karena itu kita perlu mensederhanakan namanya agar lebih mudah dibaca dan dipanggil dalam kode. Nah, langkah-langkahnya yaitu cek nama kolom asli menggunakan kode coolnames dalam kurung data underscore padi. Terus tujuannya yaitu untuk melihat seluruh nama kolom asli dari data BPS. Nah, setelah itu gunakan kode yang tertera di sini. Kode rename, coolname, data padi, C. Nanti ditulis tuh yang mau diganti, misalkan jadi provinsi, yang itu yang kedua, tabel kedua jadi luas panen, yang ketiga jadi tabel produktivitas, yang keempat jadi tabel produksi padi. Nah, setelah itu nanti setelah di run, nanti bisa di run setelah diketik kodenya, nanti tabelnya akan berubah namanya menjadi lebih singkat, atau yang sudah tadi kita mau menjadi lebih singkat nama tabelnya. Hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat dari slide. Nah, setelah kita menginstal package dan memanggil package-nya, lalu mengimpor dataset yang kita butuhkan, kita akan membuat visualisasi datanya. Nah, untuk script-nya masih di tempat yang sama, jadi kita tidak usah untuk membuat file atau R-script yang baru. Nah, di sini untuk yang bar chart script-nya itu seperti berikut. Kita masukkan saja kode ke R-script-nya. Nah, agar angka yang besarnya ini tidak berubah menjadi scientific notation, atau yang nolnya banyak itu tidak menjadi pangkat-pangkat, kita pakai option. Nah, selanjutnya ini yang untuk bar chart sendiri, kita masukkan ggplot yang digunakan untuk membuat objek grafiknya. Setelah itu kita masukkan variabel X-nya dan variabel Y-nya. Nah, ini kita masukkan provinsi, yang X-nya itu provinsi produksi padi, untuk mengurutkan provinsi berdasarkan produksinya. Lalu untuk yang Y-nya kita masukkan produksi padi untuk menjadi data pada sumbu Y. Nah, field di sini berfungsi untuk memberi warna berdasarkan nilai produksinya. Jadi nanti produksi padinya itu yang paling banyak itu warnanya itu akan berbeda. Selanjutnya, pada script geombar ini, itu tuh berfungsi untuk membuat diagram batang ini menggunakan nilai asli dari data, atau membuat diagram batangnya. Nah, selanjutnya ini ada scale fill gradient. Kita fill yaitu memberi warna. Nah, untuk yang data yang nilainya rendah ini kita menggunakan light green, dan untuk yang nilainya tinggi akan digunakan warna yang dark green. Setelah itu kita gunakan scale Y log 10 untuk mengubah skala Y menjadi logarithmic. Nah, untuk labs ini kita gunakan kita input title-nya atau judulnya, lalu X-nya itu provinsi, dan Y-nya itu produksi padi. Jadi labs ini berfungsi untuk memberi nama ya, agar nanti di bar chart-nya itu diberi keterangan. Nah, untuk time ini kita masukkan angle-nya berapa, terus merapikan posisi teksnya, lalu ukuran teksnya bisa kita ubah atau disesuaikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Setelah kita memasukkan script-nya ke dalam R-script atau kodenya ke dalam R-script, kita run. Setelah di-run, pada plot atau bagian plot akan muncul bar chart seperti ini.
Nah, jadi produksi padi antar provinsi ini berbeda-beda ya. Beberapa provinsi memiliki produksi jauh lebih tinggi dibanding provinsi lainnya. Nah, dapat dilihat bahwa Jawa Timur ini merupakan provinsi yang memiliki produksi padinya itu banyak, paling banyak, dan yang paling sedikit itu ada di provinsi Papua Pegunungan. Setelah bar chart, kita akan memvisualisasikan datanya menggunakan histogram. Nah, histogram ini kita menggunakan ggplot seperti tadi untuk membuat histogram dari produksi padi. Lalu jam histogram kita isi warnanya, lalu jumlah batang histogramnya berapa, dan warnanya kita atur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Lalu ini time minimal itu maksudnya temanya bagaimana? Temanya kita menggunakan tema minimalis. Dan seperti tadi, labs ini berguna untuk memberikan judul atau keterangan, judul grafiknya itu apa, terus di bagian variabel X-nya itu tuh apa. Nah, kita tulis produksi padinya dan Y-nya itu frekuensi. Setelah itu kita run dan akan muncul pada plot seperti ini. Distribusi produk padi. Nah, di bagian variabel X ini produksi padinya dengan jumlah seperti itu dan frekuensinya seperti dengan skala 0, 5, 10, 15, dan 20. Jadi histogram ini menunjukkan sebaran produksi padi dari seluruh provinsinya. Dan sebagian besar ini provinsi berada pada rentang produksi tertentu, sedangkan hanya sedikit provinsi yang memiliki produksi yang sangat tinggi. Nah, jadi bedanya histogram dan bar chart ini kan bentuknya hampir sama. Nah, untuk bedanya ini, kalau untuk histogram, dia untuk memvisualisasikan datanya ini, variabel X dan variabel Y-nya ini berbentuk variabel kuantitatif, sedangkan bar chart dia berbentuk variabel X-nya ini variabel kualitatif dan variabel Y-nya ini variabel kuantitatif. Selanjutnya adalah visualisasi data berbentuk scatter plot dan trend line. Jadi di sini itu digabungkan scatter plotnya dengan trend line agar scatter plot ini untuk menunjukkan masing-masing provinsinya, sedangkan trend line ini untuk menunjukkan pola hubungan datanya. Nah, seperti yang tadi kita masukkan scriptnya ada ggplot, lalu kita isi variabel X-nya, Y-nya, lalu size-nya atau ukuran titik berdasarkan produktivitasnya, dan warnanya. Lalu geom point ini untuk membuat titik-titik data. Nah, untuk geom smooth ini membuat garis regresi linear. Lalu kita beri warna dengan scale color gradient yang rendah itu menggunakan warna sky blue, yang high ini menggunakan dark blue. Dan setelah itu kita tambahkan time minimalnya. Setelah itu kita masukkan lab seperti yang tadi, title-nya, X-nya, Y-nya, ukurannya, dan warnanya. Nah, setelah kita run, akan muncul seperti ini. Hubungan luas panen, produksi padi, dan produktivitas. Nah, dari scatter plot dan trend line itu menyimpulkan bahwa semakin luas panen, produksi padi cenderung semakin tinggi, sehingga terdapat hubungan positif antara kedua variabel. Nah, jadi scatter plot ini menampilkan hubungan antara luas panen dan produksi padi pada setiap provinsi di Indonesia. Setiap titik pada grafik mewakili satu provinsi. Posisi titik ini menunjukkan besarnya luas panen dan produksi padi yang dimiliki provinsi tersebut. Jika titik-titik cenderung bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, maka terdapat hubungan positif antara kedua variabel. Untuk garis tren merah menunjukkan kecenderungan umum data. Semakin menanjak garis tren, semakin kuat indikasi bahwa peningkatan luas panen diikuti oleh peningkatan produksi padi.
Jadi maksudnya itu, titik yang berada di bagian kanan atas menunjukkan provinsi dengan luas panen dan produksi padi yang tinggi. Lalu titik yang berada di kiri bawah menunjukkan provinsi dengan luas panen dan produksi yang rendah. Lalu titik yang jauh dari garis tren dapat dianggap sebagai provinsi yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan provinsi lainnya. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan data yaitu 3 variabel, yaitu luas panen, produksi padi, dan produktivitas yang akan dibandingkan menggunakan box plot. Nah, di sini kita menggunakan script mengubah data menjadi format panjang. Yang pertama ini kita mengambil data padinya, yaitu data box plot seperti yang digambar. Lalu kita memilih 3 variabelnya yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu luas panen, produksi padi, dan produktivitas. Selanjutnya kita namai kolom variabelnya, lalu kita menamai kolom nilainya. Selanjutnya untuk membuat box plot seperti tadi menggunakan ggplot, dan kita ubah x-nya variabelnya, y-nya nilai, dan kita menggunakan warna atau memasukkan warnanya menggunakan fill berdasarkan variabel. Dan kita menggunakan geom box plot untuk membuat box plotnya. Lalu skala y log 10 itu untuk semua box plot ini terlihat jelas. Dan tema minimal seperti tadi untuk menggunakan tema minimalis, dan labs untuk menamainya. Setelah itu kita klik run dan akan muncul seperti gambar. Jadi box plot ini memperlihatkan persebaran nilai luas panen, produksi padi, dan produktivitas. Yang data ini memiliki variasi yang cukup besar dan terdapat beberapa nilai yang berbeda jauh dari data lainnya. Nah, jadi berdasarkan box plot yang ditampilkan, data produksi padi ini memiliki penyebaran yang cukup beragam antara provinsi. Hal ini terlihat dari rentang nilai yang cukup lebar serta adanya beberapa data yang berada jauh dari kumpulan data lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat produksi padi di Indonesia tidak merata. Beberapa provinsi memiliki produksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain, sedangkan sebagian besar provinsi berada pada rentang produksi yang lebih rendah. Oleh karena itu, box plot ini membantu untuk memperlihatkan variasi data dan memudahkan identifikasi nilai-nilai yang menonjol dalam dataset. Selanjutnya ini ada grouper bar chart. Kita akan membedakan 3 variabel seperti tadi, tetapi bentuknya berbeda. Kita langsung memvisualisasikan data langsung tiga-tiganya, yaitu luas panennya, produksi padi, dan produktivitasnya. Di sini scriptnya itu kita ubah data dulu menjadi format yang panjang. Lalu kita memilih 3 variabelnya seperti tadi, lalu kita menamai kolom baru untuk jenis variabelnya, lalu menamai kolom baru untuk isi nilainya. Dan setelah itu kita membuat grouped bar chart menggunakan ggplot. Di X kita masukkan provinsi, dan di Y kita masukkan nilai, dan di fill kita mewarnai batang berdasarkan variabel. Nah, di gambar kita menggunakan gambar ini untuk membuat batang yang berdampingan. Setelah itu kita masukkan script scale y log 10 untuk variabel agar terlihat jelas seperti tadi. Lalu kita masukkan time minimalnya, dan kita masukkan labs-nya. Title-nya, X-nya itu apa, Y-nya itu apa, dan fill-nya ini warnanya untuk apa. Lalu kita atur menggunakan temp, yaitu kita mengatur memutar tulisan provinsinya, merapikan posisi tulisan, dan ukuran teksnya. Berikut adalah grouped bar chart, yaitu perbandingan luas panen, produksi padi, dan produktivitas setelah di-run. Nah, pada grouped bar chart ini terlihat perbandingan 3 variabel langsung ya. Di variabel X ini ada provinsinya, dan di variabel Y-nya ada di nilainya. Untuk variabel yang berwarna merah muda itu luas panennya. Lalu untuk yang berwarna hijau ini produksi padinya, dan yang berwarna biru ini produktivitasnya. Nah, jadi dari grouped bar chart ini kita bisa langsung membandingkan 3 variabel yang dimiliki oleh setiap provinsi dengan provinsi lainnya.
Berikutnya adalah visualisasi data menggunakan dot plot. Sebelumnya kita masukkan kode ke R-script dulu, seperti yang ada pada gambar. Kita masukkan ggplot untuk membuat dot plot, lalu geopoint untuk membuat titik dot plot, dan kita kasih warna purple atau warna ungu. Kita kasih tema minimalis, dan kita atur labs-nya menggunakan labs, yaitu judulnya itu dot plot produksi padi, X yaitu provinsi, Y-nya itu produksi padi. Lalu di sini kita atur Injilnya itu untuk memutar tulisan provinsi agar tidak bertumpuk. Setelah itu kita run. Hasilnya seperti yang ada pada gambar. Variabel X-nya itu provinsi dan variabel Y-nya itu jumlah produksi padinya. Jadi, pada gambar ini, setiap titik menunjukkan nilai produksi padi pada suatu provinsi. Dan dot plot ini memberikan gambaran distribusi produksi padi secara sederhana dan memudahkan identifikasi nilai tertinggi maupun terendah. Jadi, per provinsi ini memiliki titik sesuai dengan jumlah produksi padinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan visualisasi data berupa dot plot atau diagram titik. Nah, dot plot ini digunakan untuk menampilkan dan membandingkan nilai produksi pada padi setiap provinsi dalam bentuk titik atau dot. Nah, grafik ini dipilih karena tampilannya lebih sederhana dibandingkan dengan diagram batang, tetapi tetap mampu menunjukkan perbedaan nilai antara provinsi dengan jelas. Nah, di sini terlihat ada kode-kodenya, bisa diperhatikan. Saya akan jelaskan satu-satu. Nah, di sini ada ggplot dalam kurung data padi AS X provinsi, Y produksi padi. Nah, di sini pada bagian fungsi ggplot ini dalam kurung itu digunakan untuk menentukan datasetnya yang akan digunakan, yaitu adalah data padi. Kemudian pada bagian AS dalam kurungnya itu atau estetik, nah itu sumbu X yang diisi untuk mengisi sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, artinya setiap provinsi nanti akan memiliki satu titik yang menunjukkan jumlah produksi padinya. Selanjutnya ada kode geopoint. Nah, geopoint sendiri fungsinya yaitu digunakan untuk membuat titik-titik pada grafik. Nah, nanti ukuran dalam kurung itu kan ada size. Nah, diatur nanti titiknya sebesar 3 agar lebih mudah terlihat. Sedangkan warnanya ini kita memilih warna purple atau ungu. Nah, ini dipilih untuk memberikan tampilan yang lebih menarik dan membedakan titik dari elemen grafik dan lainnya. Lalu di situ ada kode dem minimal. Nah, fungsi apa sih fungsinya? Nah, fungsi dem minimal ini digunakan untuk memberikan tampilan yang lebih sederhana, bersih dan profesional dengan mengurangi elemen-elemen yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada kode labs. Nah, labs title dot plot produksi padi X provinsi, Y provinsi padi. Nah, fungsi labs sendiri ini itu digunakan untuk memberikan judul grafiknya beserta nama pada masing-masing sumbu sehingga informasi yang dapat ditampilkan menjadi lebih mudah dipahami. Lalu ada dem exit text, X-nya itu elemen, text angle-nya itu 90. Kenapa 90? Nama provinsi ini pada sumbu X diputar sebesar 90 derajat ini agar tidak saling bertumpuk dan tetap dapat dibaca dengan jelas. Cara membaca grafik dari dot plot tersebut itu bisa dilihat gambarnya, terdapat perbedaan produksi padi yang cukup besar nih antara provinsi di Indonesia. Nah, itu dapat dilihat beberapa provinsi memiliki titik yang berada jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Nah, itu menandakan atau menunjukkan bahwa produksi padi di provinsi tersebut itu lebih besar. Nah, contohnya seperti provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bisa dilihat dari grafik plotnya, umumnya berada pada posisi tertinggi karena merupakan sentra produksi padi nasional. Nah, sementara itu ada beberapa provinsi nih yang di wilayah timur Indonesia cenderung memiliki titik yang lebih rendah. Nah, yang itu menunjukkan bahwa
jumlah produksi padinya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa. Nah, melalui dot plot ini kita bisa melihat atau lebih mudah mengidentifikasi nih provinsi dengan produksi tertinggi maupun terendah tanpa harus melihat angkanya satu persatu pada tabel data. Nah, gitu. Selain itu, nah grafik ini juga memperlihatkan bahwa distribusi produksi antar provinsi ini itu tidak merata atau tidak seluruhnya berkontribusi memberikan kontribusi produksi yang sangat besar. Nah, hanya beberapa provinsi saja yang memberikan kontribusi yang besar dibandingkan provinsi yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada kode area chart. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu nih bahwa grafik pada data ini itu telah diurutkan berdasarkan provinsi padi dari yang terkecil hingga yang terbesar menggunakan fungsi reorder. Nah, nanti ada kita lihat kode-kodenya. Sebelum melihat grafiknya, saya akan menjelaskan beberapa fungsi utamanya. Nah, yang pertama itu ada fungsi dari ggplot. Nah, ggplot ini itu seperti yang sudah dijelaskan untuk menentukan dataset yang akan divisualisasikan. Kemudian ada AS estetik. Nah, itu untuk sumbu X ini diisi dalam provinsi yang sudah diurutkan berdasarkan produksi padi, sedangkan sumbu Y berisi nilai produksi padi itu sendiri. Selanjutnya ada geom area. Nah, ini digunakan untuk membentuk area berwarna di bawah garis sehingga distribusi data terlihat lebih jelas secara visual. Nah, pada grafik ini saya menggunakan warna pink pastel. Nah, bisa diganti tampilannya nih, bisa warna apa aja. Agar lebih menarik dan enak dilihat, aku menggunakan pink pastel. Kemudian ada geom line. Nah, fungsi ini itu untuk mempertegas batas atas area sehingga perubahan nilai produksi antar provinsi lebih mudah diamati. Lalu terakhir ada fungsi deminimal, digunakan untuk menghasilkan tampilan grafik yang lebih bersih dan sederhana sehingga fokus pembaca tetap tertuju pada data. Nah, selanjutnya cara membaca grafiknya. Nah, bisa dilihat bahwa tinggi area pada sumbu Y itu menunjukkan jumlah produksi padi yang sebelah kanan tuh yang semakin tinggi. Semakin tinggi posisi area itu semakin besar produksi pada provinsi tersebut. Itu kan telah diurutkan ya dari yang terkecil hingga terbesar, makanya bagian kanannya itu ke atas grafiknya. Nah, berdasarkan hasil yang dihasilkan ini, grafiknya terlihat bahwa sebagian besar provinsi memiliki produksi padi pada tingkat rendah hingga menengah. Nah, namun pada bagian akhir grafik itu terlihat kenaikan yang sebelah kanannya cukup tajam. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa provinsi yang memiliki produksi padi jauh lebih besar dibandingkan provinsi lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa produksi di Indonesia itu seperti sebelumnya nih, belum tersebar secara merata, melainkan terkonsentrasi pada beberapa provinsi utama. Melalui area chart ini, kita dapat melihat pola distribusi produksi padi secara berurutan nih, dari yang terkecil hingga yang terbesar provinsinya dan produksinya. Nah, grafik ini memudahkan kita untuk mengidentifikasi kesenjangan produksi antar provinsi dan mengetahui provinsi mana yang menjadi penyumbang produksi padi. Selanjutnya, kita akan membuat lollipop chart. Bisa dilihat kode-kode yang kita gunakan. Sama seperti sebelumnya, ini itu menggunakan datanya itu diurutkan terlebih dahulu dari yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, di sini ada fungsi ggplot. Nah, seperti sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Lalu data padi digunakan sebagai sumber data. Jelas. Ada AS, X, yaitu reorder karena kita akan diurutkan dari yang terendah ke yang tertinggi. Lalu Y, sumbu Y-nya itu adalah produksi padi. Lalu
ada geom segment, kodenya geom segment estetik atau SXN di order, lalu Y nya sama dengan 0 dan YN nya produksi padi. Nah, fungsi ini digunakan untuk membuat vertikal atau tangkai pada setiap lollipop. Garis dimulai dari angka 0 pada sumbu Y dan berakhir pada nilai produksi pada masing-masing provinsi. Nah, warna garis tersebut kita bisa gunakan pakai color sama dengan kita pakai warna dark gray atau warna abu-abu. Lalu ada line width. Kalau line width itu sama dengan 0,8 untuk mempertebal garis agar terlihat lebih jelas. Selanjutnya kita pakai kode geom point. Geom point ini untuk membuat bulatan pada ujung setiap garis. Pakai aesthetic color sama dengan produksi padi, datanya yang tadi size-nya itu 4.4,5. Nah, selanjutnya ada kode scale color gradient. Nah, low itu ada kode warna dan high ada kode warnanya. Warna titik dibuat menggunakan gradasi. Produksi yang rendah ditampilkan dengan warna jingga terang, sedangkan produksi yang tinggi ditampilkan dengan warna merah marun. Nah, selanjutnya ada kode flip. Nah, ini untuk mengubah grafik menjadi horizontal tujuannya agar provinsinya lebih mudah dibaca karena jumlah provinsinya lebih banyak. Jadi ada di sebelah kiri ya, di sumbu X, di sumbu Y-nya. Terus ada kode labs digunakan untuk memberikan judul, grafik, nama sumbu dan legenda. Lalu ada dem, kodenya untuk mengatur ukuran tulisan agar lebih nyaman dan dibaca. Nah, setelah nanti bisa dicoba di run di RStudio, nanti akan muncul seperti ini gambar grafik dari lollipop chartnya. Nah, cara membaca grafiknya yaitu cukup sederhana. Panjang garis dan posisi bulatan itu menunjukkan besarnya produksi padi suatu provinsi. Semakin panjang garis dan semakin jauh titik ke arah kanan, itu semakin besar produksi padi yang dihasilkan provinsi tersebut. Nah, selain itu warnanya juga itu tuh ada warnanya untuk memberikan informasi tambahan. Semakin gelap warnanya itu berarti produksi padi tersebut semakin tinggi. Nah, berdasarkan grafik itu bahwa perbedaan produksi padi yang cukup besar antar provinsi. Nah, kesimpulannya melalui lollipop chart ini kita dapat membandingkan produksi padi antar provinsi dengan tampilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan bar chart, namun tetap informatif nih karena menunjukkan peringkat besar produksi dan gradasi nilai produksi secara bersamaan. Selanjutnya kita akan membuat strip plot 3 variabel. Nah, scriptnya itu strip plot ini yang digunakan untuk menampilkan 3 variabel sekaligus. Ada luas panen, produksi padi, dan produktivitas. Nah, berbeda dengan grafik sebelumnya hanya berfokus pada satu variabel, visualisasi ini memungkinkan kita membandingkan 3 variabel secara bersamaan. Nah, penjelasan kodenya itu kita memanggil library package yang telah di-download sebelumnya. Ada ggplot, dp1yr, tdyr, scalars. Nah, seperti yang saya tahu, ggplot itu digunakan untuk visualisasi, dplyr untuk manipulasi data, tdir untuk mengubah format data, dan scalars untuk mengatur penampilan angka pada grafik. Lalu di sini ada data strip, kodenya data strip kurang dari strip data padi persen, lebih dari persen. Nah, ini untuk mengubah data menjadi format panjang. Selanjutnya ada pivot longer, lalu course, panen, produksi padi, dan produktivitas. Names to ini untuk memberikan nama. Lalu ada value to mengganti jadi nilai data.
Nah, terus ada membuat kerangka grafik dengan ggplot pakai data strip, AS, static yaitu X sebagai provinsi, ini sebagai nilai data. Colornya itu pakai jenis variabel. Nah, lalu membuat strip plotnya itu dengan geom-jitter. Nah, geom-jitter ini untuk membuat strip plot dengan position sama dengan position jitter, width 0,2, size-nya 2,5 dan alpha-nya 0,5. Alpha-nya itu untuk membuat titik sedikit transparan. Kalau size itu untuk ukuran titiknya. Lalu menggunakan skala logaritma, yaitu skalen Y log 10 label scale koma. Karena produksi padi itu jutaan ton, luas panen itu ratusan ribu hektar dan produktivitas hanya puluhan. Lalu ada kode label scales koma, itu untuk mengganti, bukan jadi pakai angka 10, 100, 1000 itu pakai 00, bukan pakai 1E plus 06 misalkan kayak gitu. Lalu ada scale color manual untuk mengatur warna, value luas panen, produktivitas padi dan produktivitas itu bisa pakai warna. Nah, ini pakai kode sama dengan 2 ECC 71 itu warna hijau, E74C3C itu warna merah. Terus yang produktivitas itu warna biru. Terus ada dem minimal itu untuk tema dan label. Untuk grafik lebih bersih dan profesional. Lalu ada labs dan itu untuk mengganti judul keterangan grafik. Lalu ada legend position sama dengan top, itu untuk memindahkan legenda ke atas bagian agar lebih mudah dibaca. Nah, nanti bisa scriptnya bisa disalin dan ditempel ke kodenya, bisa disalin dan ditempel ke AirScript Studio. Nah, nanti itu bisa di-run. Nah, setelah di-run ada tampilannya seperti ini, seperti yang ada di PPT. Nah, cara membaca grafiknya yaitu ada hijau itu untuk menunjukkan luas panen dan merah untuk menunjukkan produksi padi, lalu untuk biru untuk menunjukkan produktivitas. Nah, setiap kelompok titik ini berada pada satu provinsi. Semakin tinggi posisi titik pada sumbu Y, maka semakin besar nilai indikator tersebut. Nah, karena menggunakan skala logaritma, maka jarak antar angka tidak bersifat linear, tetapi menunjukkan perbedaan skala yang sangat besar. Nah, dari grafik tersebut terlihat bahwa titik merah atau produksi padi umumnya berada pada posisi paling tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa produktivitas padi memiliki angka yang jauh lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Lalu titik hijau atau luas panen itu berada di bawah produksi padi, tetapi masih cukup tinggi karena luas panen dihitung dalam hektar. Sedangkan titik biru yang produktivitas itu berada pada bagian bawah grafik karena nilainya hanya kisaran beberapa ton per hektar. Nah, jadi melalui strip plot ini kita dapat membandingkan 3 indikator sekaligus dalam satu tampilan grafik. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa produksi padi sangat dipengaruhi oleh luas panen, sementara produktivitas antar provinsi cenderung tidak berbeda terlalu jauh dibandingkan variasi luas panen dan produksi panen. Selanjutnya kita membuat violin plot. Nah, di sini ada ada kodenya. Ya, ini tuh berbeda dari grafik sebelumnya nih. Ini untuk membandingkan pola distribusi dari 3 variabel, yaitu luas panen, produksi padi, dan produktivitas. Nah, di sini ada kodenya ggplot, data normalisasi long, AS X variabel, Y-nya nilai, fill variabel. Nah, yang atas itu untuk sebagai sumber data, terus X variabel itu untuk menampilkan nama variabel pada sumbu X, dan Y-nya untuk menampilkan nilai hasil normalisasi. Dan fill sama dengan variabel itu untuk memberikan warna berbeda pada setiap variabelnya. Nah, nanti akan muncul 3 violin, merah muda untuk luas panen, hijau untuk produksi padi, dan biru untuk produktivitas. Lalu ada geomfolin. Nah, geomfolin ini untuk membentuk warna utama violin plotnya. Ada alfanya, yaitu ketebalannya 0,6, dan trimnya itu ada false. Trim false itu untuk membentuk distribusi tanpa dipotong. Semakin lebar bagian violin, berarti semakin banyak data pada nilai tersebut. Terus kita itu menggabungkan dengan box plot, violinnya dengan box plot. Nah, itu pakai geom box plot, width-nya
0,1 dan fill-nya itu white. Kenapa width-nya 0,1 itu biar tidak menutupi bentuk violin. Nah, untuk block box plot sendiri itu kan ada median, kuartil bawah, kuartil atas, dan sebaran data utama. Nah, ini untuk menambahkan titik data aslinya itu pakai geom jitter. Width-nya 0,1, alpha-nya 0,5. Width-nya ini untuk membuat jadi titik bergeser ke kiri dan ke kanan agar tidak menumpuk. Nah, kalau alpha-nya ini untuk transparannya. Lalu pakai tema grafiknya pakai D minimal kodenya. Lalu tinggal menambahkan judul grafiknya nih pakai labs seperti biasa, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, lalu mengatur tampilan pakai dem, legend position, non, plot title, element, sampai size-nya. Nah, lalu bisa dilihat bentuk dari grafiknya, yaitu seperti di gambar ini. Nah, yang pertama itu dari bentuk violin tersebut itu bisa dilihat cara membacanya. Kalau yang sumbu X itu menunjukkan variabel yang membandingkan luas panen, produksi padi, dan produktivitas. Kalau sumbu Y itu menunjukkan nilai yang sudah dinormalisasikan dari 0 sampai 1. Nah, arti bentuk violin semakin besar bagian violinnya itu semakin banyak provinsi memiliki nilai pada rentan tersebut. Nah, kalau semakin sempit berarti hanya sedikit provinsi yang memiliki nilai tersebut. Yang pertama adalah luas panen. Terlihat violin paling lebar berada di bagian bawah. Artinya sebagian besar provinsi memiliki luas panen yang relatif kecil hingga sedang. Sementara yang hanya sedikit provinsi memiliki luas panen sangat besar. Lalu yang kedua adalah produksi padi. Polanya hampir sama dengan luas panen. Sebagian besar provinsi memiliki produksi yang lebih rendah hingga sedang. Namun ada beberapa provinsi dengan produksi sangat tinggi yang terlihat dari titik-titik pada bagian atasnya. Yang ketiga ada produktivitas. Violin yang produktivitas itu terlihat lebih gemuk di bagian tengahnya. Artinya produktivitas antar provinsi cenderung lebih merata dibandingkan luas panen dan produksi. Tidak ada kesenjangan sebesar yang terlihat dua variabel sebelumnya. Nah, kesimpulannya yang bisa disampaikan itu kalau dari violin plot ini dapat dilihat bahwa luas panen dan produksi padi memiliki distribusi yang lebih menyebar dan terdapat beberapa provinsi dengan nilai sangat tinggi. Sementara itu, produktivitas cenderung lebih stabil dan merata antar provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan produksi padi antar provinsi lebih banyak dipengaruhi oleh luas panen dibandingkan dengan produktivitasnya. Selanjutnya kita akan membuat visualisasi data heat map. Sebelum menjalankan kodenya, itu pertama-tama kodenya itu harus memakai library. Nah, library ini untuk memanggil package, mengaktifkan package untuk membuat heat map. Nah, ada library ggplot2, library dplyr, library scalars. Nah, ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya, fungsi-fungsi dari package tersebut. Tinggal lalu ada kode untuk mengolah data heatmap, yaitu data heatmap data padi persen, lebih dari persen ya, kodenya ada di situ. Nah, itu untuk menghubungkan beberapa proses pengolahan data menjadi satu rangkaian. Nah, ada filters dalam kurung is, nah dalam kurung lagi produksi padi, dan produksi padi dari 0 tutup kurung persen lebih dari persen. Nah, itu tuh untuk menghapus data produksi yang kosong seperti NA. Nah, itu juga untuk menghapus data produksi yang nilainya 0. Lalu ada mutet. Nah, disitu mutet itu untuk menambahkan kolom baru. Nah, menghitung kontribusi produksi setiap provinsi dalam bentuk persen, mutet juga bisa. Lalu ada label stack base. Itu untuk membuat label presentasi yang akan ditampilkan di dalam heatmap. Lalu kita membuat kerangka heatmap-nya dengan kode ggplot. Lagi data heatmap, X-nya itu kontribusi produksi dan Y-nya itu reorder provinsi produksi padi, diurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Lalu ada fill sama dengan produksi padi. Nah, fill ini untuk warna kotak ditentukan oleh jumlah produksi padi. Lalu ada geom tile. Geom tile ini untuk membuat kotak-kotak heatmap. Ada colornya, nah memberi garis pembatas putih antar kotak, color white. Ada line width 0,4 di situ untuk mengatur ketebalan garis pembatas. Lalu ada geom text, menambahkan tulisan heatmap, ada size-nya, font face, dan colornya. Lalu ada bisa mengatur warna heatmap-nya dengan scale fill gradient. Colornya kita pakai kode colornya.
eh, pagar A8E6CF, pagar DCEDC1. Itu tuh beberapa warna ya. Di situ ada label sama dengan scale, koma. Nah, itu menampilkan angka dengan pemisahan 1000. Misalkan 1000, 10.000, 1.000.000. Nah, lalu bisa mengatur tema grafik dengan dem minimal. Lalu kita bisa menambah, lalu ada kode labs. Nah, itu untuk judul grafik, pakai title, judulnya, dan subtitle. Ada X-nya, ada Y-nya, dan ada fill-nya. Nah, lalu ada kode dem, plot title sama dengan elemen teks, faceboard, size 13, colornya berapa. Nah, itu fungsinya yang plot title itu untuk mengatur judul menjadi tebal dan lebih besar. Kalau plot subtitle itu untuk mengatur subtitle menjadi miring. Axis text, nah itu untuk mengatur teks yang di sumbu X. Kalau axis text Y untuk mengatur teks nama provinsi. Ada panel grid, nah, elemen blank. Nah, itu untuk menghapus garis-garis grid agar grafik lebih bersih. Nah, kita bisa dilihat ketika dirun hasilnya seperti ini. Nah, di situ ada cara membaca grafik ini, membaca grafik heat map ini. Itu grafik ini menampilkan kontribusi produksi padi setiap provinsi terhadap total produksi nasional. Nah, semakin merah atau pink produksi padi semakin tinggi. Kalau semakin hijau muda itu produksi padi semakin rendah. Angka dalam kotak itu menunjukkan presentasi kontribusi terhadap total produksi nasional yang ada persennya itu. Dalam grafik terlihat nih, Jawa Timur memiliki kontribusi tertinggi mencapai 17,3%. Lalu Jawa Barat sekitar 17%, Jawa Tengah 15,5%, dan seterusnya. Artinya kalau ketiga provinsi tadi yang paling atas yaitu penyumbang produksi padi terbesar yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, jadi heatmap ini itu mempermudahkan kita melihat provinsi mana yang paling besar dan paling kecil kontribusinya terhadap produksi nasional hanya dari warna dan presentase persennya yang dapat ditampilkan. Selanjutnya, saya akan membuat Reed-Gale plot. Nah, visualisasi Reed-Gale plot ini digunakan untuk membandingkan pola distribusi dari 3 variabel sekaligus, nah, yaitu luas panen, produksi padi, dan produktivitas. Nah, bentuk gelombang pada grafik ini menunjukkan bagaimana persebaran dan nilai dari masing-masing variabel. Package-nya itu ada dipanggil, awalnya kita download dulu package Gigit GG Read Gas Live. Nah, setelah downloadnya itu di tools, tidak install package, download. Setelah download, kita bisa memanggil package-nya itu dengan library GG Read Gas. Ini ya untuk GG Read Gas ini, GG Read Gas ini package khusus untuk membuat Reed-Gale plot, menyediakan fungsi geom, destiny, read gas. Nah, terus ada data read G, data padi persen, lalu ada pivot longer. Nah, di situ pivot longer itu untuk mengubah data dari format lebar menjadi panjang. Nah, sebelumnya tuh misalkan Aceh luas panennya 30.000, luas padinya 150.000, produktivitasnya 55. Jadinya Aceh luas panen hanya 30.000 gitu. Jadi lebih ini tujuannya ketiga variabel itu dapat ditampilkan dalam satu grafik distribusi. Lalu ada untuk membuat grafik itu ggplot data read G, AS, X nilai Y variabel dan fill variabel. Terus ada geom, density read gas. Nah, itu untuk membuat kurva distribusi berbentuk bukit atau gelombang. Nah, itu ada alfanya itu tingkat transparansi warna. Colornya ada, kita pakai warna white atau putih. Lalu memberikan warna manual nih, scale fill manual, value-nya luas panen, produksi padi, produktivitas itu bisa pakai warna yang kita mau. Ini warnanya itu pakai kode pagar, bisa dilihat di Google ya warna-warnanya. Nah, scale fill manual itu untuk mengatur warna secara manual. Lalu ada scale X log 10. Nah, itu untuk apa? Untuk mengubah sumbu X menjadi skala logaritma. Karena kan karena luas panen nilainya ratusan ribu, produksi padi jutaan ton. Nah, itu untuk mempermudah jadi skala logaritmanya. Nah, terus ada labs. Nah, ini untuk menambahkan judul, distribusi detailnya dengan distribusi panen, produksi dan produktivitas padi, X-nya nilai data dan Y-nya variabel. Lalu ada dem minimal untuk menampilkan grafik, plot title sama dengan elemen teks. Plot title-nya itu, nah itu untuk membuat plotnya. Nah, terus ada dem minimal untuk tema sederhana. Ada hak jusnya itu membuat judul yang mulai di tengah 0,5.
flashboard untuk membuat judulnya gitu agak tebal, size-nya 15 untuk mengukur ukuran judul. Ada legend position sama dengan non untuk menghilangkan legenda karena dengan variabel sudah tidak terlihat di sumbu Y. Nah, dan hasilnya akan seperti ini, seperti yang ada di PPT. Cara membacanya yaitu setelah kode dijalankan akan muncul kayak gitu read line plot seperti ini, seperti gunung gitu ya bentukannya. Nah, cara membacanya itu sumbu grafik, misalkan dari sumbu X dulu kita bacanya, ya, dia itu menunjukkan nilai data dan menggunakan skala logaritma. Kalau dari sumbu Y itu menunjukkan variabel yang dibandingkan luas panen, produksi padi dan produktivitas. Artinya kalau bentuk gelombang itu pada read line plotnya itu pada bagian yang tinggi dan lebar itu menunjukkan banyaknya data terkumpul pada rentan nilai tersebut. Jadi bagian yang sempit itu menunjukkan hanya sedikit data yang berada pada rentan itu. Yang warna ungu nih kita lihat pertama, kurvanya paling sempit, berpusat di sekitar nilai produktivitas yang sama. Yang agak ke atas itu yang paling tinggi produktivitasnya, berarti artinya tidak terlalu beda jauh produktivitas dan provinsinya. Kalau yang kedua warna pink tua, produksi padinya, kurvanya paling lebar, menyebar dari nilai rendah hingga nilai tertinggi. Perbedaan produksi ini sangat besar antara produksi padi dan provinsi. Ada provinsi yang produksinya sangat tinggi dan ada yang sangat rendah. Terus ada yang luas panen tuh warna pink muda, penyebarannya cukup lebar, polanya hampir mirip dengan produksi padi. Artinya luas panen antar provinsi juga bervariasinya cukup besar. Jadi kesimpulan grafiknya itu dari read line plot ini dapat disimpulkan bahwa produksi padi dan luas panen memiliki variasi data yang jauh lebih besar antar provinsi, sedangkan produktivitas cenderung lebih seragam. Hal ini terlihat dari kurva produktivitas yang lebih sempit dan terpusat. Sementara produksi padi memiliki kurva paling lebar yang menunjukkan perbedaan nilai yang cukup besar antar provinsi. Sekian penjelasan dari saya, Meike, dan teman saya Rida. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.